Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tengarso sedanten pengasuh pesantren langitan ingkang kula hormati, wabil khusus Kang Ki Haji Ubaid Fakih, Ki istri garwa ingkang kula hormati Neng Farid sedanten Gus Alawi, Gus Muhammad sedanten wonten Gus Muhammad, Nyai Mutamimah Harir sedanten ingkang kula hormati para khotimat. Niki alhamdulillah keluarga langitan saged mencabut uzlah kula. Kula niku pun niat uzlah niku nyepi, tapi niki karena Gus Alawi ngersakno nggih kula badhe cerita-cerita ilmiah. Kula mboten badhe mauidhah hasanah, badhe cerita ilmiah yang mungkin pun mulai dilupakan konco-konco Quran. Kula badhe matur bilih khatam niku sae. Setunggal hikmahipun mengeluarkan Quran minal ghorobah ila syuhra. Jadi kalau banyak yang hafal Quran yang mungkin bagi orang banyak itu gak terkenal menjadi terkenal. Mergi kathah tiang semaan, kathah tiang deres, kathah tiang sing tersiksa kalau ada yang salah. Dados baru kayak apal niku radi jaim. Nah riyen zaman rong apal orang maca salah tenang ae, bareng wis apal lu tersiksa. Sampai kata kejadian salat itu batal gara-gara makmume niku mboten trima imame salah. Jadi maca bareng bung imame niku salah dielingno orang ngandel terus nek ora percaya delok Qur'ane, akhirnya nggih batal wong ngomong. Terus cerita-cerita tentang tahfidz kula wau matur Gus Alawi niku cerita-cerita seputar Quran. Dados riyen kula cerita betapa sulitnya sahabat mengumpulkan Quran. Dulu itu pernah ada 2 ayat yang wawunya itu agak-agak kelihatan hilang. Ngene niku tenggene ayat laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirina wal ansori. Lah niku setelah itu tuh wawunya agak burem. Apa enggak ada wawu? Niki kula cerita kangelane sahabat ngempalaken Quran. Kemudian kalau dibaca pakai wawu berarti menjadi Allah itu memberi tobat, memaklumi, maksudnya memberi tobat itu maklumi terhadap nabi wal muhajirin wal ansor, terus dan mereka. Ada kata dan karena wawu. Atau di ayat itu tidak usah wawu, jadi alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah itu sifat atau penjelas dari orang-orang Ansor itu siapa? Orang-orang yang ngikuti Nabi di masa sulit. Begitu juga tenggene ayat wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang baik itu 1 orang muhajirin, nomor 2 orang ansor. Lalu selesai, kalau wawunya hilang berarti dan yang mengikuti mereka. Apa orang ansor itu mereka yang mengikuti muhajirin. Kalau baleni malih ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin 1 kelompok nggih, wal ansor kelompok kedua. Sekarang kan sudah jadi dibakukan walladzina taba'uhum bi ihsan berarti kelompok ketiga. Lah riyen era Sayyidina Umar wawune ora diburem. Akhirnya konsensus semua sahabat ditimbali dan mereka enggak berani menjawab karena ada yang mungkin tidak nekuni itu. Sing nekuni jenenge Ubay bin Ka'ab. Terus beliau ngendikan itu ada wawunya. Berarti ada 3 kelompok, orang muhajirin, orang ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan. Ketika Ubay ditanya buktinya apa kalau itu ada wawu, terus beliau menjawab di surat Jum'ah itu ada 3 kelompok, yaitu kelompok yang menangi Nabi berarti muhajirin dan ansor. Terus ada kelompok ketiga disebut wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan beberapa kelompok yang tidak menangi Kanjeng Nabi. Itu jelas pakai wawu berarti walladzina taba'uhum bi ihsan. Kemudian kita sebut tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'i tabi'ini ila yaumil qiyamah. Terus yang kita hafal sekarang itu dari jerih payah Jam'u Abi Bakrin. Terus Quran riyen itu berserakan di dalamnya Sayyidah Hafsah, kemudian oleh Abu Bakar dikumpulkan. Baru pembakuannya era Utsman radhiyallahu anhu sehingga disebut dengan istilah Rasem Nopo Utsman. Ini penting kalau terangaken teng konco-konco khotimat. Kenapa harus dikatakan Rasem Utsmani? Riyen Sayyidina Utsman itu menangi futuhat ya, menangi futuhat teng Azerbaijan. Azerbaijan itu wilayah yang dekat-dekat Soviet. Niku orang itu baca sesuai lahjah. Lahjah niku gaya bahasa.
Jadi sing muni sin niku kon muni sot ya ora iso, sing muni sot kon muni sin ra iso. Sementara bahasa Arab niku baku. Baku itu sing maknane jembarno niku basato bisin. Basato yabsutu bisin. Tapi kenangane tiang-tiang niku koyok sot. Lasta alaihim bimusaitir. Sing maknane nguasai iku bisin, bimusaitir. Tapi qiraa'e Asim min riwayati Hafs niku bimusaitir bisot. Nah niku akhirnya jadi perdebatan. Terus perdebatan yang mengharuskan harus dibakukan. Niki kalau kepengen kersane konco-konco hafidhah belajar malih teng Gus Alawi napa teng Gus Hadi kersane ngertos sisi lughatul Quran. Mergi kathah ulama kados Imam Sibawayh, kados ulama-ulama ahli lughat, kados Ibnu Malik. Ibnu Malik nak maos Quran iki mboten maos maknane. Maos misale ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini. Man itu huruf jazim karena yang dijazimkan tuh fi'il mudhoaf boleh yartadda pakai idgham, tapi terusannya sebagian ayat wa may yartadid minkum an dini berarti fakul idgham. Jadi kalau kekaguman model ahli nahwu itu betapa Quran itu mengadopsi semua lughat yang jalan di Arab, karena secara kaidah nahwu jazmin wa syibhil jazmi takhirun kufi. Jadi orang boleh bilang lam yamudda, boleh bilang lam yamdud, boleh bilang muda, boleh bilang umdud. Berarti boleh mayar tada, boleh bilang mayar tadid. Karena itu keahlian yang menjadikan mereka kagum. Hadal Quran maliyun bil arabiyah. Ini Quran luar biasa bahasa Arabnya. Semua potensi lughat dipakai. Jadi pengagum Quran itu macam-macam. Wonten tiyang malih sing mun kang mboten usah kang malah bingung nek bete mriki mawon salam iki. Niki ra bid'ah niki wong ngaji disukani mun kersane teng mriki. Nggih kula cerita nak khatam itu sementing didres niku pun lazim. Kula badhe cerita ilmiah mawon. Karena niku wilayah sing kula tekuni. Wonten ulama Imam Amudi niku sing dikagumi Syekh Mahfud At-Tumusi babae garwane Gus Alawi. Imam Amudi niku maos am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok bumi sing wujud, langit sing wujud kemudian diciptakan oleh ketiadaan. Mesti hadhil maujudat mesti khalaqaha maujudun. Jenenge barang ana sing gawe mesti ana. Mosok barang ono kemudian penciptanya sesuatu yang tidak ada. Niku disimpulna saking ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Karena Imam Amudi gadah sanad riyen Jubair bin Mut'im niku sahabat sing riyen pinter-pintere wong Arab. Niku masuk Islam mergi pas negosiasi perang Badar Asra Badrin. Ya mbake datang sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin tawangan Badar. Delalah kanjeng Nabi pas maos surat At-Tur, wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansur saterusé sampai wonten ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Niku jawabe Jubair bin Mut'im, apa yang dibaca Muhammad itu tidak menyisakan akalku sama sekali. Akalku harus tunduk. Karena kalau hadhil maujudat, ini alam ini maujud, masa diciptakan ketiadaan? Bagaimana al-adam yakhluqu maujudan, suatu yang enggak ada kemudian menciptakan yang ada. Niku dadosaken Imam Amudi wa min karomatihi ini sing diceritakno Syekh Mahfud At-Tumusi. Kalau wingi dipesini Gus Maham kan maca Atar Masis, pokoknya niku nak teng sarang bae Gus Alwi niku ngendikan ajamin fasna bihi masita. Mulane ana Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi, Ustukhri, Istokhri sembola sakete. Ya sing sakake Mbah Fadl As-Senori dadi nopo? As-Sinoiri wong bahasa Jawa dielal nggih pusing tenan. Imam Amudi niku keramate niki sing diceritakno Syekh Mahfud At-Tumusi. Niku kan mulang malaikat, kan mulang tauhid, mulang matematika. Niku lho bolak-balik ceritane. Ditang malaikat niku didhawuhi ngeten mbek pangeran. Kon ngaji tauhid ambek Imam Amudi. Lah Imam Amudi niku sinten Gusti? Guru matematika. Imam Amudi niku guru matematika. Terus dikenerangaken bagaimana Anda yang manusia teng bumi wak ruwet. Dandutan yo ono semacam-macam ono. Kok iso roh pangeran tenanan niku piye? Terus Imam Amudi nulis angka 1, 2, 3. Badhe niku nulis angka 1 juta, 1 miliar. Pokoknya nulis ngawur mawon sampeyan nulis. Terus beliau ngendikan angka itu 2 atau 3 atau 1 miliar itu binisbat ilal wahid, itu nisbatul far'i ilal asli. Cek angka itu cek loro, cek telu, cek sak miliar dibandingkan angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Kabeh mau cabang dari angka 1. Makanya fadil maujudat asluha wahid. Ngene ku Allah Ta'ala. Jadi aku roh pangeran ora usah kaya kowe malaikat ngenteni nggawa aras dadi panitia kiamat lagi roh pangeran itu jadi akhirnya itu diakuni betapa barokah matematika. Angka seberapa banyaknya niku bin nisbat ilal wahid kabeh niku cabang nisbatul far'i ilal napa
asli. Niku dalile saking am khuliqu min ghairi syai'in. Masa donya sing koyok maujudat ngeten iki dimulai tanpa sesuatu sing wujud. Terus tiang nekuni Quran macam-macam. Wonten sing nekuni kados santri-santri sing ra payu rabi. Iki donga mahabbah. Ana santri sing ra duwe dhuwit, waqiah donga nekakno dhuwit. Lah niku sing mulai kacau nih. Quran dados jimat. Akhirnya golek Istanbul terus dibodoni bakul-bakul Istanbul nih. Kabeh muni asli. Tapi regane mung 20.000. Kula nate teng pasar niku takok, "Mas Istanbul regane piro?" 20.000 Gus. Nak sak piro? 1 juta. Niku nak didol teng putih-putih nak sing ngedol keramat itu ya terus koyok larang. Ini sakake-sakine Quran. Terus tiang nekuni Quran sing disebut ahlul Quran, ahluwah wa khosotuh. Niku termasuk nekuni makna. Kalau wingi matur teng pondokipun ning Izah kula matur, nekuni makna itu juga amrun muhimun, sesuatu yang prinsip. Mungkin ini mbak-mbak harus mengkaji ini juga. Saktah, kalau bolak-balik cerita, saktah itu keharusan siyahul kalam. Mergi ada 2 lafadz yang kalau tidak disakta itu melahirkan salah paham. Ya misalnya pun yang terkenal gitu, walam yaj'allahu iwaja, Allah tidak menjadikan Quran itu iwajan ing bengkong. Nah sampean waca langsung qayyiman lan ora digawe ing jejeg. Berarti Quran itu tidak bengkok, juga tidak nopo lurus, tidak jejeg. Itu kan fasadal makna, makna menjadi rusak. Tapi kalau disakta, Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, mandek. Ora bengkok iku apa? Qayyimah, maknane jejeg. Kados kula bolak-balik nyontokno, "Cung, aku aja celukno Zaid, mandek Umar." Berarti yang harus dipanggil nopo? Umar. Tapi kalau tidak ada jeda, ojo celokno Zaid, Umar bakar, berarti semuanya dilarang dipanggil. Sehingga filosofi sakta itu memang keharusan. Begitu juga kalau sering nyontokno, ketika orang kafir bangun dari kubur, mereka tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina." Sing nangekno aku iku sapa? Justru jawab kalian Allah, "Hadza ma wa'adar rahman." Iki wis wayahe Allah buktekno janjine. Jadi sing awal kalimatul mustafhim atau kalamul mustafhim, sing kedua kalamul mujawib, sehingga ada tanya jawab. Nah karena tanya jawab gak boleh dibaca langsung, nanti fasadal makna, makna itu menjadi rusak. Itu juga ada pakar-pakar yang menekuni spesialisasi saktah wakaf. Mulane ngendikane Ibnu Jazari ngendikan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah Anda tajwidnya benar, Anda harus nekuni wakaf. Ada beberapa wakaf, Dawi Abdul Hadi Segaf tenggene surat Zumar atau surat Mukmin. Begitu juga telah menjadi titah Allah kalau orang-orang kafir itu pasti ashabun nar. Coba kalau sampean baca wasol, itu sampean nanti bisa didemo sama malaikat. Kalau sampean baca wasol itu ashabun nar itu siapa? Alladzina yahmilunal arsy. Itu betapa tersinggungnya malaikat hamalatul arsy karena menjadi badal cara nahwu dari ashabun nar. Jadi kalau suwun mbak-mbak sing hati-hati wakaf, masa semaan ke susu ya mboten usah diabrak mawon wakaf nis. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar wakaf. Terus alladzina yahmilunal arsya niku mubtada berdiri sendiri, mengke khabare niku yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu wakaf-wakaf yang dicontohkan Habib Hadi Segaf tenggene kitab Qiraatu Nafi'. Kersane orang itu tahu sisi ekstrimnya. Terus sampai nak belajar wakaf, niku delok sisi ekstrimnya. Betapa ashabun nar niku boten saged diterangno kalian alladzina yahmilunal arsya. Karena ashabun nar tentu tidak orang-orang sing yahmilunal arsya. Terus nomor 3 dari sisi makna. Kula sering maos kitab, kula nu gadah kitab Rasul Usmani kata. Di antara sing kula gadahi niku kitab tentang kecerdasan Qur'ani. Niku beliau ngendikan hatta inna tilawatal makna afdalu min tilawatil lafzi. Sehingga pada akhirnya tilawatul makna itu juga kadang-kadang lebih utama ketimbang tilawatul lafzi. Misalnya ngeten nggih niki kula suwun terutama teng kangkang, ada banyak hafid yang karena tidak pernah belajar fikih itu tidak risau kalau ada nikah atau cerai yang tidak sesuai syar'i. Karena dia tidak pernah tilawatul makna. Dan ini PR betul bagi kita semua. Saya ulang lagi, ini PR betul. Misalnya nyuwun sewu, ada orang ngangkat anak putri karena mulai kecil yang ngertinya itu bapaknya. Ketika nikah, dinikahkan bapak angkat. Di komunitas yang tidak ngerti fikih itu gak tersiksa.
Padahal yang boleh jadi wali itu bapak nopo kandung, dan Allah Ta'ala telah membatalkan at-tabani, anak angkat secara nasab niku boten nangsal dados wali. Dan itu Allah ngendikan secara jelas ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Sehingga kula nu kepengin niki cerita mawon niki cerita, jangan sampai keterkenalan lafate Quran niku tidak diimbangi dengan keterkenalan makna. Kula gadah cerita zaman sahabat Subi'ah al-Aslamiyah niku nglahiraken nggih dados bojone badhe kapundhut 16 hari saking bojone kapundhut niku piyambake watul hamli. Akhirnya beberapa sahabat itu debat, yang satu diikutkan partai atau kelompok walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra, karena ini ditinggal mati suaminya, idahnya pakai partai 4 bulan 10 hari. Yang sebagian sahabat ngikutkan kelompok wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun, karena ini hamil maka idahnya itu ya sudah melahirkan, berarti lebih cepat karena 16 hari dari suaminya meninggal dia sudah melahirkan. Datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ngendikan agak ekstrim, agak kasar, menetek 16 dino mbok bojone rung dipendem angger nglahirno ya idah bar. Laukana zaujuha ala sarir langkodot iddatuha, suaminya andaikan diranjang sekalipun belum dikebumikan, kalau dia melahirkan ya idahnya selesai. Nah dulu niki kalau cerita, dulu sahabat itu menghafalkan maknanya Quran itu sama dengan semangatnya menghafalkan lafaz. Jika aja sampai keterkenalan Quran secara lafaz boten diimbangi keterkenalan makna, akhirnya nyuwun sewu akeh cah hafid, bayangno hafid dibak mantu wong sugih terus dirumat sing wedok niku Qur'ane mun ra dikuwalik. Mergo ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi nak wani dadi wong lanang nafaqah min amwalihim. Lah niki Qur'ane dekne min amwalihinna. Wong lanang dinafaqahi donyane sing wedok. Niku mun pecundang, niku mun masalah. Soal takdir gitu napa-napa lah wong bejo. Tapi itu sudah ndak bener mental. Lan kula nate maos teng kitab, penak lanang tenan maca Quran yuyun fikun. Kita hafid, kita punya mental ingin memberi. Jangan kita hafid bayangno nek sapal Quran diumrohno wong gratis, digekno omah, digekno masjid. Berarti Quranem kuwalik, ora yunfikun tapi yunfakun. Jadi macane yunfikun, mentale yunfakun. Jadi macane yunfikun yang memberi infak, mentale ingin diinfaki. Nah, hal-hal seperti ini cara kula juga tidak kalah pentingnya supaya bersamaan dengan kita yang punya status ahlul Quran, ahlu wa khosotuh, bersamaan dengan itu juga kita mbuh piro kadare, kula suwun mbuh piro kadare niku punya mental Qurani. Mulane kula niku ngantos sak mangke nggih pokoke ngapal Quran nggih hafal mawon, mulang tafsir nggih mulang mawon. Kula mboten nate kepikiran dapat terkonversi oleh dunia nopo pangkat, mboten nate kepikiran. Karena ketika Allah Ta'ala mensifati para rasul yang notabene itu adalah orang sing balagha anillah risalatah wa ahkamah, orang yang menyampaikan risalahnya Allah, ternyata Allah nyifati rasul kadang niku ya qaumit tabiul mursalin. Secara definisi rasul itu orang yang diutus Allah untuk menyampaikan hukum. Tapi di surat Yasin itu rasul disifati apa? Ittabi'u man la yas'alukum napa? Ajr. Ya rasul itu wong sing ora seneng duit, sing ora seneng opah. Semua diulang-ulang, la as'alukum alaihi ma la as'alukum alaihi ajro. Saya ini enggak minta upah, saya enggak minta harta. Ini penting kula aturaken karena kalau teman-teman khotimat ini sudah mulai suka uang, nanti pondok yang menjanjikan hafal Quran diumrohno, ambek pondok sing hafal Quran, nek Quran malah diancam dirabekno cah dalem, niki lari sing diumrohno. Hafal wis kangelan bareng hafal dientokno cah ireng kan malah beban. Kadang-kadang pondok salaf wis terlalu kan, kadang-kadang hafal wis kangelan, nek hafal dirabekno cah dalem, ireng pisan bagian dapur. Sementara yang di sana nak hafal dijanjeni nopo? Umroh. Ini kan terus langit mbek bumi, cara sistem pemasaran itu terus perbandingannya langit mbek bumi. Cara kula mboten usah ngoten Mas. Pokoke nek iswani dadi ahlul Quran niku kedah ikhlas. Mau ikhlas niku gampil dilatih. Kula nate mau sebuah hadis meskipun niku dhaif ya, tapi dijalankan ulama. Man utiyal Qur'ana faro'a anna ghairahu utiya afdhala mimma utiya faqad istasghara. Sebagian riwayat faqad haqqara ma adlumahu. Orang dikasih Quran, dan Quran itu spesial.
Kemudian dia mengira ada orang lain yang lebih baik ketimbang dia, dikasih sesuatu yang lebih mulia ketimbang dia, maka dia menyepelekan apa yang dikasihkan Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula niku pun pede sak pede-pede niki. Mboten krana sombong. Kula niku misalnya hafal Quran, kok nganggep ana wong liya di bojo ayu terus kula nganggep kalah derajat mboten ngarah. Tetep mulya kula. Riyen bapak kula ana wong terkenal wali, wonge hafal Quran dari bapak ijek wali aku. Kok saged, Pak? Lah kok hafal 6 ayat dadi wali aku hafal 30 juz. Mulane monggo nak mbak GR wali ki monggo kula dukung. Tapi nak tak semak kudu bener. Jadi itu buatan urusan sombong. Memang Nabi nyun sewu radi ngancam lah dengan ngendikan siapa yang dikasih Quran kemudian berpandangan bahwa orang lain punya sesuatu yang lebih mulia ketimbang dia, itu sama juga menyepelekan sesuatu yang begitu agung di mata Allah. Jadi hafal Quran itu kelima, paham Quran itu kelima. Sudah, jangan nganggap yang lain itu lebih besar. Bukan karena sombong, tapi kita menganggap yang terbaik, yang terbesar adalah Quran. Kula gadah kitab sing disenengi Mbah Mun. Mbah Mun ngantos sepuh sik sinau Nurul Dolam kesalah. Ngantos kula nak teng kamar iki sinaune nggih Nurul Dolam Sarah Aqidatul Awam. Ku suwenenge pol Mbah Mun kitab Nurul Dolam karangane Syekh Nawawi. Teng mriku wonten hadis mugi-mugi bener. Pokoke diyakini bener mawon ning dawuh ulama. Mangqara al-Qur'ana fa dzanna alla yaghfirallahu lah, niku dia termasuk minal mustahziin. Fa huwa minal mustahziin. Orang baca Quran kemudian dia tidak yakin kalau diampuni Allah, dia ini udah dianggap ngenyek Quran. Artinya gini, sak gede-gedene dosa, sak gede-gedene salah iku jek keramat Quran. Wali-wali dia nak ngerayu dengan Allah Ta'ala nyata huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa afi. Misalnya ana mudnibun, ana muftiun, ana asi, huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa afi. Qobal tuhunna salasatan bisalasatin wasat tagliban ausofuhu ausofi. Gusti, saya ini mukhti, orang yang salah. Saya ini asin, orang yang sering maksiat. Saya ini adalah orang yang sering salah. Tapi engkau adalah afin, orang yang pengampun, zat yang pengampun. Engkau adalah Rahman Rahim. Terus kata wali ini, qobal tuhunna salasatan bisalasatin. Dia monggo Gusti, engkau yang Tuhan, yang Rahman Rahim, yang Al-Afur Karim, punya sifat, monggo didu kalian kula. Mesti jenengan sebagai pemenangnya. Wasatagliban ausofu ausofi. Mosok pangeran muni Ghafurur Rahim terima kalah dosane mbek kangkang mergo sering delok mbak-mbak. Kan ya ora lucu. Mosok sifat Ghafure Allah kalah mbek maksiate manusa. Meskipun niku ngendikane orang-orang yang lagi jagab niku mboten penting. Sing penting dawuh Syekh Nawawi Banten niku mangqara al-Qur'ana fa dzanna alla yaghfirallahu lah niku fa huwa minal mustahziin. Terus kula suwun supaya nopo nggih, kula niku kan sering trauma. Kula kan urip lami teng Jogja, ngantos sak mangke sering teng Jogja. Jutaan mungkin ribuan ya mesti. Alumni pondok nggih boten langitan, boten sarang, boten pondok putih mawon. Rata-rata niku rak sopan. Wis hafal Quran, orang ngrasa pinter. Tahu ngaji takrib orang ngrasa pinter. Akhirnya rawani dakwah. Sementara iki ra hafal Quran ya ora tahu mondok, ora tahu ngaji hadis, dakwah pedene ra karuan. Jadi tawadhu Anda ini sudah menjadikan kita kehilangan stok dai. Pidato rawani, majelis taklim rawani, sing ra iso ngaji wani. Alasannya tawadhu. Terus dari fakta niku kula risau lah terhadap teori tawadhu. Teori bab ini loh, di bab ini. Mergi akhirnya kan kecolongan orang yang harusnya ahli Quran, khatam, diwisuda, ono lesensine, ora wani tampil. Sing kono lagi seneng-senenge Quran lagi 2 minggu, 3 minggu tampil dalil. Itu juga kita ikut salah. Mulai ini zaman bapak, nak kula mboten pati wani mulang dewe bapak. Iku tawadhu ora tanggung jawab tuh. Jadi kalau ada orang beto Quran kemudian tidak berani tampil, bapak mboten islano tawadhu tapi mboten tanggung jawab. Terus kula suwun bapak sing pun khatam. Wis ketokno nak. Anda ahli Quran, Anda sudah punya sesuatu yang terbaik. Jadi ora usah kesusu rabi wis punya sesuatu yang napa? Terbaik. Kok di bojo elek tenang ae duwe sesuatu yang terbaik gini kurmane napa hafal Quran. Terus kula suwun niki ingkang terakhir kula cerita ilmiah. Riyen Imam Hafiz ngaos Imam Asim niku 35 tahun. Jadi monggo nak mbak-mbak badhe ngaos tahqiq niku kinten-kinten pinten 35 napa tahun. Terus per hari hanya 5 ayat. Sehingga Hafiz ini dianggap kredibel ketika meriwayatkan Imam Asim. Nggih pancen riyen niku Quran wau kula critakaken. Mboten enten titik, mboten enten harokat. Sehingga kalau misalnya mamang selain talaqi min afahil masyayikh, sekali mamang itu nggak ada solusi kecuali tahqiq
Muhakkik niku nggih cara sakniki mencari berbagai sumber. Mergi mau ndak mau. Kula bolak-balik cerita. Imam Hafiz niku ngajine Imam Asim niku diulang walam yakullahu kufuwan ahad pakai wau. Imam Syu'bah diulang Imam Asim walam yakullahu kufan ahad pakai hamzah. Sesuai dua murid ini pas teng pondok cocokan. Kang kowe mau ngajimu piye walam yakullahu kufuwan ahad. Nak kowe ngajimu piye walam yakullahu kufan ahad. Jika masyhur ketika kita menyebut qiraatu Asim harus ditambahi min riwayati Hafiz. Karena Imam Asim punya rawi namanya Syu'bah dan itu beliau punya cara qiraah yang beda dengan riwayatul Hafiz. Akhirnya muridnya loro niki komplain teng gurune. Kenapa kita menjadi beda padahal min syaikhin wahid yaitu Imam Asim. Masyhur itu terus Imam Asim jawab aqra'tu kaya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirun bin Khubais an Abdullah bin Mas'ud wa aqra'tu kaya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami an Aliin radhiyallahu anhu. Akhirnya diketahui sanate Asim berarti Syu'bah an Asim an Zirin bin Khubais an Abdullah bin Mas'ud. Nah sanad kita berarti Hafiz an Asim an Abi Abdurrahman As-Sulami saking Utsman, saking Sidina Ali, saking beberapa sahabat. Nah kenapa ini yang menjadi qiraah masyhurah? Karena Sayyidina Ali manggen teng Kufah. Niki perlu dicatat. Ibnu Katsir itu qari'un makkiyun. Harusnya Mekah itu lebih populer ketimbang Kufah karena wahyu itu turun di Mekah. Tapi memang semua sejarah sepakat sakwise Rasulullah wafat atau intakola ila rafiqil ala itu sahabat akabir sahabat tidak ada yang ke Mekah. Akabir sahabat itu hidupnya di Irak. Fa inna aliyan sakanal Kufah wa Abdullah bin Mas'ud sakanal Kufah dan akabiru ashabi Rasulillah itu kata sing pindah teng Kufah. Jika sanad ulama Kufah niku a'la sanadan minal Makki. Jika Imam Asim sing tiyang Kufah niku sanate luwih dhuwur timbang sanate Ibnu Katsir sing teng Mekah. Mergi Kufah digeni akabirus sahabat. Mulane jenengan nak ngaji qiraah Safah niku wa ahlul Kufah yaqrauna bi kadza niku dados qiraah masyhurah. Mergi kita tahu semua Sayyidina Ali akhirnya manggen Kufah, Abdullah bin Mas'ud manggen di Kufah dan beberapa orang top niku pindah teng Kufah. Teng Mekah namung wonten beberapa sahabat sing boten akabir sahabat. Ngene wonten Usaid bin Khudair, wonten Abdullah bin Sa'id, tapi ndak sebanyak teng pundi teng Kufah. Iku dados dadi unik. Dadi Quran turun teng Mekah Madinah, tapi sanad yang paling cepat ila Rasulillah harus lewat Kufah. Itu nggih kula suwun meskipun ini ilmu yang tidak napa nggih tidak terkait dengan hafalan. Kersane jenengan ngertos kenapa qiraah yang diriwayatkan ahlul Kufah justru dadi qiraah napa masyhur. Mulane nggih radi unik. Qiraah Safwan sing paling populer nggih qiraatu Asim riwayati Hafiz. Itu paling populer sak donya. Sementara qiraatu Nafi' padahal Imam Nafi' itu tiyang Madinah. Uripe nggih teng Madinah. Ibnu Katsir uripe teng Mekah, sanate Mekah. Mergi pakar-pakar Quran niku uripe teng Kufah ya, karena ini jarang ya ada yang mau cerita ini uripe teng Kufah sedanten. Akhirnya barokah niku nggih Kufah itu jadi markasnya ilmu. Ada Kufah, ada Baghdad, ada Basrah. Setelah itu melahirkan ahlun nahwi. Mulane gerono ahli nahwu mesti ahli Kufah, ahli Basrah. Sing ngarang nahwu nggih tiyang Kufah, tiyang Basrah. Akhirnya ilmu tasawuf dipindah teng mriku jenenge Hasan Basri. Terus wonten migrasi keilmuan sing dulu sentrale teng Mekah Madinah, saniki sentrale teng Kufah, teng Baghdad, teng Basrah. Terus niku asal usul kenapa wonten sampean nak ngaos itqan niku wonten as-sahhul qiraati sanadan Asim wa as-sahhul qiraati i'roban Abu Amrin. Itu ada silsilahnya. Kenapa secara nahwu paling logis ini? Misalnya Imam Kisai itu cara baca agak-agak nyuwun sewu cara kasarane agak saenake dhewe dipek menangi dhewe. Ya mbek nak maca mboten wallahi rabbina ma kunna musyrikin, tapi mbek nak maca wallahi rabbana ma kunna musyrikin. Karena perasaane beliau itu wallahi demi Allah rabbana duh pangeran ingsun. Tapi kalau kiraannya kita wallahi itu karena jer karena qasam, wallahi demi Allah ya karena jer ya badalnya rabbina. Tapi kalau Imam Kisai bacanya wallahi rabbana ma kunna musyrikin.
Dan itu wajhul i'rab yang indah sekali, dan itu juga orang Kufah. Jika orang Kufah itu urun pinten, wonten Imam Asim, wonten Imam Hamzah, wonten Imam Kisai. Jadi dari Sab'ah itu orang Kufah itu nyumbangkan 3 qurra. Ya akhirnya populer. Terus niki cerita mugi-mugi boten menggurui, tapi kalau kepengen kangkang napa mbak-mbak bisa jane cara oleh milih niku kula kepengen sing sering ngapal Quran kangkang. Tapi pengalaman kula dados kiai niku mbak-mbak 3 tahun 4 tahun khatam, nak kangkang 7 tahun. Nggih alasane sabar lebih baik ketimbang kesusu ya. Jadi mbak-mbak ini pancen kedah cepet, jadi nak selak tuwa, nak kangkang santai mawon dari minas sobirin. Terus jadi memang kecenderungannya, tapi wonten teori sing rondo elek, tapi kula ya kadang-kadang setuju. Gus kena apa mbak-mbak gampang ngapal? Mergo biasa ngapal rego Gus. Dadi nek apal iku bangsa apalan iku cepet. Cak lanang bar tuku apa kan lali regane. Nek wong wedok kan eling. Lah baru keilingan niku kena nggo ngapal lho sik. Muga-muga pengamatan niku salah. Mugi-mugi salah nggih ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, dimana kali ini Gus Baha itu ngaji di dalam acara Hotmil Quran Pondok Pesantren Langitan Tuban Jawa Timur. Nah, dimana di sini bahwasanya Gus Baha itu pada intinya adalah mengenai cara cepat menghafal Quran dan juga bagaimana cara para tahfidz, para penghafal Quran itu bisa menjaga Qurannya. Nah, pada reaction ngaji bersama dengan Gus Baha kali ini kita membahas beberapa hal mengenai Al-Quran. Di antara beberapa hal yang bisa kita catatkan antara lain, yang pertama adalah salah satu berkah hataman, yakni Al-Quran itu yang mungkin di sebagian orang terasa asing itu bisa menjadi lebih banyak dikenal atau lebih masyhur. Dari Al-Quran yang tadinya belum begitu terkenal menjadi terkenal, dan Al-Quran yang tadinya belum dimakmurkan itu menjadi makmur, belum dimasyhurkan menjadi masyhur. Dan kemudian cerita-cerita tentang Al-Quran, bahwasanya betapa sulitnya para sahabat Nabi itu mengumpulkan dan membukukan Al-Quran pada masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab, sampai pada masa Utsman bin Affan. Dan pada saat Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini itu masa pengumpulan mushaf Al-Quran. Nah, sedangkan pembukuan Al-Quran atau penjilitan Al-Quran itu pada masa Utsman bin Affan, sehingga terkenalnya adalah Al-Quran Utsmaniyah. Kemudian pada masa dahulu banyak daerah-daerah yang melafalkan Al-Quran sesuai dengan lughat atau logat bahasa masing-masing daerah, sehingga Al-Quran perlu dilakukan pembakuan lughat atau logat bahasa sesuai dengan bahasa Arab. Dari hal inilah yang juga menjadikan adanya qiraah sab'ah. Jadi qiraah sab'ah itu ada karena adanya perbedaan lughat atau logat dari bahasa masing-masing daerah di daerah Arab. Yang daerah yang ada yang pakai U, pakai A, pokoknya ya intinya logatnya itu berbeda, dan di situ dibakukan dengan logat bahasa Arab yang sesuai dengan bahasa Arab. Kemudian lagi-lagi Gus Baha menolak diberikan makanan atau minuman saat ngaji. Nah, tadi itu katanya bid'ah ya, bid'ah kalau ngaji kok dikasih minuman atau makanan. Kemudian Jubair bin Mut'im, orang yang pandai di Arab, itu masuk Islam karena takjub dengan logika Quran. Pada saat itu Jubair bin Mut'im ini kan orang yang paling pandai di Arab, kan kemudian menjadi jubir ya, juru bicara ataupun ya pokoknya intinya adalah perwakilan dari kaum kafir untuk negosiasi tentang tawanan perang. Dan kemudian ketika sampai di sana Rasulullah sedang melaksanakan sholat, dan akhirnya bahkan takjub dengan logika yang ada dalam Al-Quran yang disampaikan saat Rasulullah sholat tersebut. Dan kemudian akhirnya Jubair bin Mut'im ini masuk Islam. Kemudian ada Imam Amudi, guru matematika yang diminta mengajari ketauhidan melalui matematika kepada para malaikat. Ini tentu sering kita dengarkan cerita dari Imam Amudi ini yang merupakan sosok ahli tauhid, di mana ahli tauhidnya itu melalui matematika. Dan kemudian mulai kacau jika Al-Quran dijadikan jimat. Al-Quran itu ketika dijadikan sebagai
jimat sebagai bahan untuk membuat kita menjadi kaya, membuat kita menjadi apa gitu, itu akan sangat kasihan, akan mulai kacau Al-Quran jika seperti itu. Nah, sangat kasihan nasib Al-Quran jika dibegitukan. Nah, kemudian ahli menekuni makna Al-Quran, itu juga termasuk prinsip utama dalam ilmu Al-Quran. Jadi tidak hanya menekuni lafalnya saja, menghafal lafaz Quran, tapi juga menghafal makna Quran itu juga lebih baik, menekuni makna-maknanya, karena makna yang terkandung dalam Quran itu untuk dijadikan pedoman kehidupan. Kemudian setelah Anda tajwidnya benar, maka Anda harus menekuni waqaf. Waqaf itu hukum tanda baca ya, tanda baca dalam Quran. Dan ini waqaf ini tanda berhenti biasanya, dan itu untuk ya kayak ibaratnya itu beda waqaf itu akan membuat beda arti, beda makna. Nah, makanya ketika orang belajar makna Al-Quran, maka akan bagus jika menekuni waqafnya juga. Kemudian tilawatul makna kadang lebih utama daripada tilawatul lafaz. Nah, tilawatul makna ini artinya belajar ya, tafakur dengan Qur'annya tersebut. Kemudian pecundang bagi laki-laki yang mengharap diberi infak oleh istri atau orang lain. Nah, itu sebagai mental Qur'ani adalah mental mandiri dan mental memberi, bukan mental diberi. Jadi seorang laki-laki apalagi yang hafiz itu ya jangan sampai lah, kita lebih baik memberi, menafkahi daripada dinafkahi. Kemudian berani menjadi Al-Quran berarti berani ikhlas meskipun tidak mendapatkan upah atau reward. Kemudian hafal Quran adalah anugerah takdir terbesar daripada hal lainnya, karena ketika seseorang ditakdir bisa menghafal Quran, maka Quran tersebut yang akan menjaganya baik di dunia maupun di akhirat, akan membelanya, dan insya Allah untuk mendapatkan syafaatnya akan lebih, syafaat dari Rasulullah akan lebih bisa cepat. Kemudian orang yang membaca Al-Quran kemudian tidak yakin diampuni Allah, maka itu dianggap menghina Quran, karena Quran itu sedikit banyaknya itu pasti adalah lafal yang istilahnya itu kalimahnya Allah ya, kalamullah. Jadi apabila kita menghafal Al-Quran walaupun tidak 30 juz ya, bahkan Gus Baha pernah menjelaskan bahwasanya ketika kita hafal surat Tabaroh, maka surat Tabaroh itu yang akan menjaga kita dari siksa kubur. Nah, apalagi kalau kita bisa menghafal Quran secara 30 juz. Ya, semoga kita hafal Al-Fatihah pun bisa mensyafaati kita. Kemudian orang berilmu dan hafal Quran harus berani berdakwah, karena jika hanya tawadhu itu menghilangkan kesempatan orang baik berdakwah, bahkan dianggap tidak bertanggung jawab pada keilmuannya. Orang yang hafal Quran, orang yang punya ilmu, maka ya harus berani ketika memang dia harus tampil di masyarakat. Kemudian migrasi keilmuan dari Makkah ke Kufah sepeninggal Rasulullah itu dimulai ya, seperti halnya Ali bin Abi Thalib itu kan juga ke Kufah. Nah, keilmuannya ya memang migrasi ya dari Makkah ke Kufah, sehingga sanad keilmuan untuk Al-Quran ini antara Kufah sama Makkah itu lebih tinggi Kufah ya. Kemudian kenapa perempuan lebih cepat hafal Quran? Apakah karena terbiasa menghafal harga saat berbelanja? Nah, itu yang ditanyakan oleh Gus Baha, dan itu merupakan guyonannya Gus Baha. Tapi memang benar, kebanyakan hafid itu ya hafizoh, yang lebih banyak hafizoh daripada hafidnya. Itu karena nggak tahu, dan itu kata Gus Baha mungkin karena terbiasa menghafal harga saat berbelanja kalau perempuan itu. Oke, itu saja mungkin ya teman-teman, yang beberapa catatan yang bisa kita rangkum dan mengaji kita kali ini. Semoga berkah dan berkah untuk kita semua, semoga menjadi amal ibadah Gus Baha yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, dan juga semoga menjadi berkah dan berkahi, dan juga senantiasa kita istiqomah dengan ngaji bersama dengan Gus Baha kali ini. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.